Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat. Baik, kita akan mulai dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Silahkan ya disimak materinya. Pada kali ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Bersyukur atas keberagaman. Adapun pelajarannya bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Pertama, bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang lompat batu di Nias. Jadi, tradisi yang ada di Nias. Tradisi di desa Bawe Mataluho yang bertujuan untuk melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan pada masa peperangan. Jadi dulu itu sering terjadi peperangan di Nias. Kemudian untuk berlatihnya mereka melompat batu yang tingginya hampir 2 meter. Tapi saat ini fungsi lompat batu berubah menjadi bukti kedewasaan pemuda dengan melompat batu yang tingginya hampir 2 meter. Jadi pada zaman sekarang lompat batu ini menjadi upacara yang menandakan bukti kedewasaannya seorang pemuda, seperti itu. Nah, selanjutnya ini SBDP, yaitu membuat mozaik rumah adat. Anak-anak bisa dilihat gambarnya di samping, itu ada salah satu rumah adat dari Jawa kalau tidak salah. Nah, dia membuat mozaiknya itu dari batang korek api dan kertas origami. Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak. Di sana diceritakan tentang anak-anak yang membuat tugas kelompok mozaik rumah adat. Nah, mozaik itu apa sih? Mozaik adalah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan potongan-potongan bahan kemudian disusun dan ditempelkan pada bidang datar. Jadi kita butuh lem. Dengan cara dilem. Bahan yang digunakan biasanya apa aja? Kertas, pecahan keramik juga bisa, potongan kaca juga bisa, potongan daun atau potongan kayu. Nanti anak-anak tugasnya membuat ini ya. Diusahakan yang mudah saja, misalnya dari kertas origami atau dari batang korek api juga boleh. Pokoknya jangan yang sulit-sulit ya. Sebisanya dan seadanya saja sesuai kemampuan. Selanjutnya pemantulan bunyi. Nah, ini IPA ya anak-anak. Kita akan belajar tentang gema dan gaung. Gema itu bunyi pantul yang terdengar lengkap dan jelas setelah bunyi asal. Jadi kalau gema itu ingatnya jelas dan lengkap. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan dinding yang jaraknya jauh. Jadi masih ada dinding tapi jauh kalau gema. Sedangkan gaung atau kerdam itu bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tidak jelas datangnya itu bersamaan dengan bunyi asal. Gaung terjadi di ruang kosong tanpa dinding. Biasanya ini di alam terbuka seperti di pegunungan. Itu akan terdengar gaung ya, seperti itu. Jadi bedanya kalau gema itu jelas dan kita bicara dulu baru ada suara gemanya. Sedangkan gaung itu bersamaan dengan suara kita tapi tidak jelas, seperti itu. Selanjutnya, selain memantul, bunyi juga menyerap. Nah, penyerapan bunyi ini dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga seperti karet, busa, wol, karpet, kain, atau goni. Biasanya ini digunakan di bioskop. Nah, di bioskop kan biasanya di dinding-dindingnya itu dilapisi semacam busa ya atau wol agar suaranya tidak keluar gitu. Jadi hanya yang di dalam ruangan saja yang mendengarnya begitu. Biasanya di bioskop, terus di studio, kan studio berisik tuh, main drum dan musik lainnya. Itu biasanya diredam atau diserap bunyinya oleh bahan-bahan yang lunak, biasanya pakai wol atau busa. Baik, itu saja materinya dan tugasnya membuat mozaik rumah adat ya. Terus boleh pakai kertas origami, batang korek api, stik es krim atau yang lainnya yang dicontohkan pada buku tema 4A halaman 90. Waktunya 1 pekan ya anak-anak, jadi sampai 10 Agustus 2021. Ini juga sudah Ibu
upload di Google Classroom. Jadi nanti anak-anak tugasnya kirim ke Google Classroom ya. Nanti difoto, dipegang hasilnya, lalu dikirim ke Google Classroom. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, selalu jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, kalau tidak perlu keluar nggak usah keluar. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.